yang walaupun dalam rupa Allah. Kata Allah ini dipakai untuk kemudian menutupi siapa sebenarnya yang datang kepada penulis buku Filipi ini. Coba kita luruskan terjemahannya. Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Tuhannya umat Islam, laisa kamislihi syai', hakikat yang maha suci yang tidak serupa dengan apapun. Mustahile merendahkan hakikatnya menjadi manusia, bahkan menjadi mati dibunuh oleh manusia. Itu mustahil terjadi. Itu hanya bisa diimani oleh orang yang tidak memiliki akal pikiran, orang yang mati akal, orang yang dalam dirinya dipenuhi oleh iblis. Mereka kemudian memperbudak diri untuk menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Al-Quran juga mengatakan itu. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Sebenarnya yang mereka sembah itu, kata Quran, adalah iblis yang terkutuk. Ini Quran yang mengatakan. Sekarang permasalahannya adalah, nabi mana di atas muka bumi ini yang kita kenal dari ajaran samawi yang diajarkan para nabi, yang pernah mengajarkan pencipta langit dan bumi datang menjadi unyu, menjadi bayi tak berdaya? Ada? Nggak ada. Nggak ada nabi yang mengajarkan Tuhannya datang menjadi bayi. Tidak ada nggak ada nabi yang mengajarkan kemudian Tuhan datang berinkarnasi menjadi mayat. Itu tak ada. Itu nggak ada. Tetapi ada yang mencoba menjalankan misi pengajaran penyembahan terhadap dewa yang nusul menjadi manusia dengan membungkus dirinya dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah, dan juga menggunakan Tuhannya umat Islam dalam bentuk penamaan sebagai hakikat yang maha suci lagi maha tinggi dengan penyebutan Allah. Ayo pikirkan dan renungkan, saudara-saudara Kristen yang masih bisa berfungsi otaknya, yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dewa tersebut telah merendahkan dirinya dan dewa tersebut taat sampai mati, bahkan dewa tersebut sampai mati di atas tiang salib. Itu baru betul. Tapi kalau menyerempet ke Allah, mustahile orang waras percaya. Kalau menyerempet kepada Elohim, mustahile orang Yahudi percaya. Makanya Kristen berdiri sendiri dengan menggunakan dua senjata milik orang, yaitu perjanjian lama Tuhannya orang Yahudi yang menyatakan diri kepada para nabi Yudaism, dan kemudian kitab perjanjian baru mengambil nama Tuhannya umat Islam. Kristen lupa kalau Tuhannya mereka adalah dewa, Theos. Mereka petantang-petenteng ajaran kasih. Mereka paling tersakiti ketika ada sesuatu yang terjadi, seakan-akan dialah anak Tuhan, dialah pokoknya yang paling benar. Padahal mereka hanya membungkus diri, membungkus dengan kitab perjanjian lama milik orang Yahudi, membungkus dengan perjanjian baru Tuhan yang mereka pakai dengan istilah Al-Quran, yaitu Allah. Mereka bungkus dengan sebutan Allah, biar tidak ketahuan bahwa itu adalah hasil curian. Ini dia, ini fakta, ini real. Ini real. Ini fenomena yang ada di tengah-tengah kita. Bahwa saudara kita Kristen mencoba untuk menyamakan bahkan lebih hebat dari kita ini, yang menerima pewahyuan langsung dari langit, dibandingkan mereka yang hanya menggunakan istilah-istilah dari agama Yahudi dan istilah-istilah yang muncul dari agama Islam. Subhanallah, di tengah-tengah kita banyak orang-orang cerdas yang bisa kemudian menunjukkan jalan yang betul, jalan yang benar, meluruskan kemudian ajaran para nabi, bahwa Tuhannya Yahudi, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub,
itu bukan makhluk dan tidak pernah berubah sedikit pun dari hakikat kesuciannya. Pencipta langit dan bumi maha suci, maha tinggi, tidak pernah rendah menjadi bayi, apalagi mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Saya kira begitu. Demikian. Silakan yang lain. Oke, makasih. Untuk teman-teman di bawah, saya interaktif dulu sama netizen ya. Setujukah Anda semua, baik di sini maupun di YouTube, kalau Lembaga Bible Indonesia revisi segera mungkin, jujur dan mandiri? A, setuju. B, tidak setuju. Silakan Bang Billy sebelum ke Bang Knaik. Bang Billy masih ada yang disampaikan? Ya, setuju. Ya, silakan. Iya, benar sekali. Jadi yang maha tinggi itu kami menyebutnya esensi Tuhan atau sifatnya yang namanya El Elyon, itu yang maha tinggi. Yang maha kudus kami sering menyebutnya dengan sebutan Hak Kadosh. Nah, jadi nanti ada teman-teman Kristen menyebutnya Al Malik, kami menyebutnya Ham Melech. Jadi apa yang beda dari esensi? Karena kalau ditanya apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Islam, apanya yang sama? Kalau kalian menganggap yang pertanyaan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berbentuk fisik, ya memang Tuhan tidak berfisik, makanya yang sama itu adalah apanya, sifat, esensi, karakteristik Tuhan itu. Ada 72 nama Tuhan, sifat Tuhan, ya 72 namanya yang mewakili daripada sifat-sifatnya ketika dia berinteraksi dengan manusia. Dia disebut roe, gembala. Apakah Tuhan pernah menjadi gembala? Enggak. Itu adalah sifat dia yang artinya mengayomi, menjaga daripada kawanan dombanya itu para manusia ini. Gitu. Jadi banyak sifat-sifat, termasuk yang maha tinggi El Elyon, Hak Kadosh, yang maha kudus. Lanjut. Masya Allah. Terima kasih. Kita sambut Kristen dulu ya Bang Juma ya. Siapa tahu beliau ada yang mau tanggapan. Pak Knaik. Selamat siang Bro. Knaik. Shalom, selamat siang. Ya, silakan, mungkin udah mendengarkan tadi, bisa ditanggapi mengenai ya penggunaan istilah-istilah Islam dalam terjemahan dan penggunaan istilah-istilah Yudaisme dalam terjemahan. Kenapa Kristen itu tidak menerjemah dengan jujur? Silakan. Silakan Bro. Silakan dijawab Bro. Ya, saya cuma mau nanya aja karena saya ini kurang berapa paham ya. Sama Pak 3 juta ya, di Kejadian 22 ayat 18 menurut Torah. Bunyinya yang kayak gimana? Kejadian berapa? 18. Oleh Itu karena masalah keturunan. keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oke. Bisa Berarti dijelaskan kah? Ya, itu berbicara soal perjanjian sunat. Kita harus ke situ, ya. Harus itu. Jadi yang mengikat perjanjian sunat dengan Hashem, dengan Tuhan, ada 3 pribadi, yaitu Abraham Avinu, Ismail, dan juga Ishak. Nah, janji Tuhan itu diikat lewat janji sunatnya. Jadi ketika manusia, Tuhan menjanjikan tanah. Sebenarnya kalau kita lihat di ayat-ayat atasnya itu adalah soal Tuhan menjanjikan tanah. Nah, kepada kedua anak-anak daripada Ismail, ya Abraham, ya, anaknya Abraham. Nah, dari pihak manusianya, Abraham harus mengkerat kulit katanya, harus disunat. Nah, begitu. Jadi perjanjian itu diikat kepada kedua-dua anak ini, karena dua anak ini disunat, dan perlu diketahui dengan jujur dan harus diakui bahwa yang memberikan nama Ismail adalah Allah Israel, ya. Tuhan Israel memberikan nama Ismail, artinya Tuhan telah mendengar, El telah mendengar. Apakah Ismail itu tidak belajar Torah? Di dalam sumber-sumber Judaism dia belajar Torah. Apakah terjemahannya itu benar? Ismail itu dikatakan seperti keledai liar? Itu salah terjemahan. Pera Adam artinya manusia liar. Kenapa? Karena Ismail selalu berada di lapangan, artinya berada di hutan untuk berburu binatang liar. Itu disebut dia seperti manusia liar, bukan keledai liar. Karena kalau keledai maka kami memakai kata khamor. Lihat ya teman-teman, terjemahan ini benar-benar parah.
mendiskriminasikan, menyudutkan Ismail yang namanya diberi oleh Allah Israel. Lanjut. Bisa menambah? Silakan. Iya, saya boleh nambahkan? Boleh, melalui saya, boleh. Boleh Bang Handi ya. Jadi gini, kalau kita melihat dari Kejadian 22 nomor 18, ini pukulan telak untuk orang Kristen. Ini harusnya orang Kristen ini udah sadar gitu loh, bahwa cakupan dari ajaran agama Kristen itu bukan bagian daripada misi Nabi Adam alaihissalam diciptakan untuk mengajarkan damai sejahtera ke atas muka bumi. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Bagaimana caranya kita mendapatkan berkat? Dari pencipta langit dan bumi. Coba baca Kejadian 12 nomor berapa itu? Nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Coba. Umat Islam ketika masuk ke sebuah lingkungan agama Islam, ketika masuk ke Indonesia, penduduk Indonesia yang tidak pernah melakukan pemberkatan kepada Abraham, begitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang tersebut seketika mengatakan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Pemberkatan kepada Abraham dan juga pemberkatan terhadap keturunan Abraham. Islam masuk ke Indonesia, menjadikan pulau demi pulau, daratan demi daratan, lautan demi daratan, melakukan pemberkatan kepada Abraham. Sehingga Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat dari Tuhan, karena orang melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihi salam. Itu Islam. Coba Indonesia, tak ada agama selain daripada ateis. Begitu Kristen masuk, apa yang terjadi terhadap orang Indonesia? Orang Indonesia akan diajarkan kemudian menghujat sunnat. Orang Indonesia akan diajarkan bahwa Nabi Ibrahim punya anak dari gundi. Abraham memiliki keadaan di mana dia tidak sabar menunggu dari Tuhan. Abraham memiliki anak hasil zina. Abraham memiliki anak budak. Abraham selalu difitnah dan difitnah kemudian. Apakah itu akan mendatangkan berkat? Tidak. Di situ harusnya saudara Kristen mikir. Ketika Kristen merambah pada suatu wilayah, maka Kristen mengajarkan orang-orang yang ada di sana mengutu Abraham, mengutu ajaran Abraham. Itu jelas itu. Abraham mengajarkan sunnat, ditinggalkan dan dikatakan itu tidak penting, bahkan dianggap sampah. Abraham mengajarkan tauhid, ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad, diganti. Islam mengajarkan kul huwallahu ahad. Kristen mengajarkan 1 dalam 3, 3 dalam 1. Itu artinya menanggalkan dan meninggalkan ajaran Abraham. Yang ketiga, Abraham mengajarkan kemudian kurban hewan kepada keturunannya. Tapi kemudian Islam juga melakukan itu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Dan bahkan kemudian yang kita lihat di Kristen, kurban hewan tidak lagi digunakan, melainkan mereka menisbahkan kepada pengorbanan satu manusia di atas tiang salib. Itu bukti bahwa ketika Anda membawa Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Sekiranya hanya ada Islam di Indonesia ini dengan Yahudi, maka Indonesia akan penuh berkat dari Tuhan. Kenapa? Lisan kami, umat Islam dan umat Yahudi, itu siang malam melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Dan kata Tuhan, barang siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkatinya. Dan coba sebaliknya, sekiranya Indonesia penuh dengan Kristen, tak ada Islam, tak ada Yahudi, maka Indonesia akan penuh dengan orang-orang yang mengutu Abraham alaihissalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya bisa membuktikan bahwa oleh keturunanmu, artinya manusia yang berasal dari darah Abraham alaihissalam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jelas keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Wah bin Gawid bin Ilyas bin Mudar bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Adam bin Humaisa bin Salaman bin Iwat bin Bu'ud bin Kiwah bin Abi Awan bin Nasyid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabiq bin Jahim bin Nazih bin Maki bin Id bin Abqar bin Ubaid bin Abdi'ah bin Hamdan bin Zunbur bin Yasrib bin Yasan bin Yalhan bin Arawi bin Id bin Disan bin Aisar bin Aftan bin Asyam bin Ayam bin Ayam bin Misqar bin Nafid bin Nasrih bin Sumai bin Mizzi bin Uddah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jelas Islam berasal dari keturunan Ibrahim alaihi salam, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dunia akan mengalami pemberkatan. Di Kristen, siapa nama bapaknya Paulus? Tolong tunjukkan silsilahnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 jam sebelum kiamat, orang Kristen sedunia tak akan pernah sanggup menunjukkan itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silakan. Masya Allah. Baik, pertanyaan Anda udah dijawab kedua pembicara. Ada lagi mau ditanggapi atau pertanyaan ulang sesuai topik? Silakan. Aku tambahin sedikit ya. Jadi orang Yahudi itu setiap tiga kali sehari memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Baru kata Adonai Elohenu oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub. Hayalah kado lagi bolfenor Elion. Baru kata Adonai magen Abraham, diberkatilah engkau Hashem yang adalah pelindung perisai Abraham. Magen itu perisai Abraham. Dialah perisai Abraham, siapa? Hakados Baruku, yang maha kudus, yang maha tinggi. Lanjut. Subhanallah. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau anti sunat, orang yang tidak bersunat memberkati Abraham atau tidak? Banyak banget. Tunggu Pak. Yang lain diam dulu, lalu moderator kok nggak teruji kau. Ini Yesua ini kok. 3 juta itu salah Pak. Dia mengatakan bahwa Yahweh itu berbohong. Nah, Kejadian 21 ayat 12. Saya bacakan ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala halnya dikatakan secara kepadamu haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu berasal daripada Ishak. Saya ulangi, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah Ishak. Apakah Pak 3 juta ini orang Yahudi? Kita mempertanyakan. Masa kitabnya sendiri enggak baca? Iya, karena kamu kan tadi tidak membaca ayat dalil ayat. Kamu bilang keturunan Abraham. Ya kalau keturunan Abraham, Ismail juga termasuk keturunan Abraham. Tapi itu kalau dengan hormat Yahweh yang biar dijawab dulu. Anda bertanya dulu aja, baru dijawab. Kalau udah bertanya, diam. Ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Billy. Iya, jadi kalau kita lihat runut dari ayat satunya itu semua berbicara soal janjinya itu pemberian tanah, ya. Ketika sekarang memang diikat kepada Ishak janjinya itu, ya, dari Abraham ke Ishak diikat ke situ. Tapi kita tidak lupa bahwa Ismail juga diberkati, mendapatkan berkat, ya, yang sama. Tanah juga diberikan kepada keturunan Ismail, bahkan ada 12 raja yang timbul dari situ. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini berbicara soal tanah. Tanah apa? Ya tanah Israel itu yang diberikan kepada Israel, yang ditempati oleh Raja Daud, Salomo, Rehobeam sampai dengan Raja Jekonia, pembuangan itu. Nah, orang-orang Ismail ada tanahnya. Kita lihat di dalam Alkitab bagaimana tanah-tanah itu diberikan kepada keturunan Ismail, termasuk sumur Lahairoi. Lahairoi itu artinya ialah orang yang akan hidup di tahun depan. Disitulah orang-orang Ismail keturunannya melakukan hak hari-hari raya mereka. Itu menurut para ulama Yahudi. Jadi mereka pun sudah punya hari-hari raya mereka sendiri. Ya, jadi dengan demikian sudah clear bahwa memang diikat kepada Abraham soal tanah yang diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa itu Eretz Israel, tanah Israel. Nah, kepada keturunan Ismail juga diberikan. Jadi yang diikat itu adalah perjanjian Hashem dengan Ishak itu adalah soal pemberian tanah, yaitu tanah Israel. Nah, kalau dari mula segala bangsa akan diberkati, ya dari Abraham
anaknya Ismail. Omar K, dikenal sebagai Ruk, adalah atlet. Dan yang memberikan nama itu bukan Yesus, yang memberikan nama Ismail. Perlu diingat, catat, yang memberikan itu nama Allah Israel. Sadar dulu itu. Yang memberikan nama Ismail siapa? Allah Israel. Lanjut. Iya, saya tambahkan ya. Kejadian 17:20, coba saudara baca tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Coba, ada tidak Nabi Abraham melakukan permintaan yang buruk untuk anaknya Abraham Ismail? Tak ada. Semuanya kebaikan-kebaikan untuk keturunannya, baik melalui Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan yang sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuat coba dibaca dari ayatnya, besar. Dibaca dari ayatnya biar semua tahu dah. Kejadian 17:20, akhi. Bisa dibacakan teman-teman, saya lagi nggak di dekat Torah. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja dan aku Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itu keadilan Tuhan ya. Keadilan Tuhan. Adil dia. Jadi kalau satunya diberkati satu enggak, itu Tuhan enggak adil namanya. Itu kalau letak keadilannya dia. Nanya Bang Billy, apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Silakan Bang Billy. Tidak ada hubungannya dengan Ishak, tidak ada hubungannya dengan Ismail, Abraham. Pertama, kenapa tidak ada hubungan dengan Abraham? Karena mereka tidak terikat dalam janji sunat. Nggak ada itu. Mereka akan tidak disunat, nggak harus sunat katanya. Ya, jadi mereka tidak punya ikatan dengan Abraham, tapi mereka punya ikatan dengan leluhurnya siapa namanya? Esau. Karena kita tahu Esau waktu dia lahir itu, ya, dia itu tidak disunat sama bapaknya. Kenapa? Karena dia merah badannya. Kan kalau dalam halakha Yahudi, kalau anak itu masih kuning ya, kulitnya kuning apa gimana, itu nggak boleh disunat. Tunggu sampai anak itu sehat. Jadi Esau itu menurut tradisi our ancient knowledge, hikmat kuno kami ya, atau Torah CBLP, Torah oral Torah, Esau itu tidak disunat sampai besar karena kulitnya merah ya. Dan Esau itu lahir bayi itu sudah ada jenggot, kumis, udah ada giginya, sudah developed, sudah jadi kayak begitu casingnya, kayak orang udah besar. Makanya Esau itu berubah menjadi, nanti kan Esau punya suku tuh keturunan Amalek, Edom, Yunani, Romawi. Nah, you can figure it out selanjutnya siapa itu. Itulah keturunan daripada teman-teman Kristen secara rohaninya. Pak, apa hubungannya Ismail, Ishak dengan Kristen? Nggak ada hubungannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah Kristen, kalau gue nanya, bro, apa korelasinya Kristen dengan Abraham, dengan anak-anak Abraham? Silakan bro. Baik. Nggak ada, sangat disayangkan ya. Kejadian 21 itu Yahweh sendiri yang berfirman mengatakan bahwa yang akan disebut keturunanmu itu adalah Ishak. Itu sangat jelas ayatnya. Jadi sangat tidak relevan dan tidak guna kita berbicara karena datanya itu tidak benar, Pak, 3 juta ini. Jadi diragukanlah. Oke, thank you lah. Nah, yang kita menjanjikan itu tanah. Lo kok pergi? Emosi dia. Aduh, Sakit hati dia, sakit hati. Kabur sendiri. Sakit hati. Coba Yesua ini sedikit, Deng. Iwan Pila dikencangkan tap-tap layarnya biar kuat komalnya dan bantu follow akun Gurunda Zuma. Bang Zuma akun baru ini ya, saudara, bantu follow. Lanjut. kenceng lagi Bang Nyoma. Ini sih tiap hari nih kita dengerin kalau mereka tersudut kalau lari ke Abraham. Terus Abraham mengatakan mereka mengatakan Abraham itu punya anak tunggal namanya Ishak. Terus nggak ada hubungannya dengan Ismail. Begitu kira-kira. Jadi apa? Sebenarnya Kristen ini maunya apa sih? Gitu loh, yang nggak ada hubungannya sama mereka. Silakan Bang Nyoma. Ya kalau kita umat Islam ya,
Abraham Allah sendiri yang memberitakan Ntar dulu, ntar dulu. Injil kepada orang bukan Yahudi ya. Ntar dulu Pak Yesua, habis Banjuma baru Anda silakan Banjuma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul wahai nabiku Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wahai nabiku Muhammad, katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada kami berserah diri. Ini Islam. Ini Islam. Nah, cakupan Islam kemudian secara menyeluruh tidak masuk ke dalam ranah kitabnya Yudaism, tidak masuk ke dalam mengotak-atik kitabnya orang Yahudi, enggak. Tidak mengambil terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi lalu ditempelkan di Al-Quran sebagai kekuatan sakral bahwa Islam harus diakui oleh dunia, enggak. Islam menghargai Yahudi dalam hal ini keturunan dari Nabi Yakub yang kemudian berasal dari silsilah Nabi Ishak, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam sepenuhnya beriman kepada apa yang Allah pencipta langit dan bumi wahyukan kepada mereka. Itu kunci mati tuh. Rukun Islam itu beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada keturunan Nabi Isa alaihi salam. Iman tidak goyah, imannya Islam. Dan sekalipun demikian, umat Islam tidak plagiat mengambil agar dianggap kami juga benar. Padahal antara ajaran Nabi Musa dengan ajaran Islam itu memiliki tenggang waktu yang sangat jauh, dan Nabi Muhammad tak ada pernah berhubungan kontak langsung dengan orang-orang Yahudi terkait dengan adanya ajaran Islam. Umat Islam kemudian menghargai, beriman, menjunjung tinggi itu, bahwa di tengah-tengah dunia ada sekelompok manusia pilihan dari Allah, yaitu keturunan Bani Israel pada masanya. Ini harus diakui. Umat Islam tidak bisa mengganggu gugat itu. Tetapi indahnya Islam tidak mengambil dan tidak merampas ajaran mereka lalu ngaku-ngaku kemana-mana, membawa nama-nama Yahudi, membawa nama-nama kitabnya Nabi Musa demi untuk menggaungkan ke manusia lain agar orang itu menjadi Islam. Kagak. Padahal saya tadi membacakan silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun membacakan dan berani mengutip terjemahan dari kitab saudara Yahudi. Tapi tak ada dalam konsep Islam kitab itu harus kemudian dikawinkan dengan Al-Quran agar bisa menjadi pedoman manusia agar masuk ke dalam Islam. Enggak. Enggak. Torah ya Torah, Zabur ya Zabur, Mazmur ya Mazmur. Itu semua dilimpahkan ke dunia ini kepada Bani Israel. Tidak sama seperti Kristen. Tanpa terjemahan kitabnya Yahudi, Kristen tak punya kaki. Tanpa kemudian istilah dari Islam, khususnya di Indonesia, Kristen tanpa wajah. Nah inilah payah yang kemudian, karena dua agama ini, agama besar ya yang berasal dari langit ini, yang dijadikan sebagai tameng oleh orang Roma untuk menjual penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Mohon maaf, saya harus mengatakan, termasuk mengajarkan menyembah kepada makhluk gaib yang mengaku Yesus kepada Paulus, ya, dengan cara mengambil istilah dari Yudaism dan Islam agar manusia di bumi ini menjadi penyembah makhluk tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu fakta. Sekali lagi saya katakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul wahai nabiku Muhammad, katakanlah, berucaplah kepada dunia,
amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Itu jelas tuh. Nabi Muhammad disuruh menyeru ke seluruh penjuru bumi. Kami umat Islam beriman kepada Allah, kepada yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Nabi kami Ibrahim, Ismail, Isa dan Yakub dan anak cucunya. Kami Islam beriman, tapi kami Islam tidak mengambil dan mengais dan merubah-rubah apa yang datang kepada Bani Israel tersebut. Demikian dari saya Bang Handi dan yang lain. Silakan. Ini sayangnya Yosua ini tidak mendengar. Silakan Yosua, mau ditanggapi apa hubungannya Kristen dengan Abraham dan keturunan Abraham? Oke, Silakan. baca Galatia 3 ayat 8. Siapa ada kitab? Silakan baca. Galatia 3 Ayat 8. Oke, baik. Apa hubungannya Paulus Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Theos membenarkan orang-orang Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa Kata akan Paulus itu. Oke. Abraham juga sudah mengatakan bahwa oleh karena Abraham semua bangsa diberkati ya. Itu sudah dinyatakan di sana ya. Lepas itu baca Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22. Bang. Enggak diloloskan dulu yang tadi Bang. Apa hubungannya? Kok ini kan Paulus nih. Paulus ini Ya. siapa? Nggak ada Paulus itu hubungannya. adalah orang Yahudi ya, yang belajar dari guru Torah dari Gamaliel ya. Sembarangan. Gimana dong? Ada ayatnya itu di Kisah Para Rasul ya. Paulus itu orang Yahudi ya. Sebab itu dia diberi kuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Oke, jadi Dari itu klaimnya adalah bahwa bahwa Abraham mengabarkan Injil kepada Paulus bangsa-bangsa. juga adalah Gitu. sebelum dia mengikuti Yesus, dia adalah orang-orang Yahudi, mengikut hukum orang Yahudi. Iya, ya. iya. Berarti maksud Anda Abraham mengajarkan Injil begitu? Iya, Bang. Oke, oke. Berarti yang memberi Injil itu ala Israel juga gitu? Iya. Oke, sekarang dari mana? Coba konsentrasi ya. Saya mau tahu ini. Dari mana Allah Israel, Tuhannya Israel, ya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan tentang minumlah darahku dan makanlah tubuhku, dilambangkan dalam roti dan anggur. Itu ada di mana? Apakah Tuhan lupa untuk memberitahu itu kepada Nabi kami Musa? Dari mana itu diambil ide minumlah darah dan tubuhku di dalam roti dan anggur? Itu ajaran siapa? Yesus kah? Atau ajaran Allah Israel? Silakan dijawab. Iya. Yesus itu kan Tuhan sendiri ya. Yesus itu adalah Tuhan sendiri ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu ilmu Ya. dari mana itu? Oke, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Nah, itu Dan apa itu? Yohanes Ya, 1 ayat 10 ya, bahwa Yesus itulah yang menciptakan dunia ini. Aduh, gimana Yesus sendiri ceritanya? mengatakan Bung, Iya. Yohanes Iya. 8 ayat 58 bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada ya. waduh. Terus yang Sebab ngajarin itu minum orang-orang darah dan Yahudi tubuh itu membunuh siapa? Yesus karena dianggap menghina Tuhan ya, karena Yesus sendiri mengaku Tuhan. Gimana dong? Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus menciptakan segala sesuatu. Saya ingin tanya sama saudara, yang menciptakan jari, jemari, imut bayi Yesus itu siapa? Kan itu adalah nubuat dari Bukan berbicara nubuat. Ini berbicara mengenai penciptaan. Anda mengatakan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan jari, jemari, imut bayi Yesus?
Jadi sebelum dia datang itu pada dalam dunia ini sudah dinubuatkan akan datang ya. Alamak. Firman yang dikatakan oleh tapi Tuhan. saya lagi nih. Saya Oke, bertanya, Bang. Bung. Yesus Anda mengatakan Oke, Yesus ini dulu, pencipta segala sesuatu. Pertanyaan saya, siapa Aku yang mau- menciptakan jari jemari imut bayi Yesus? Aku mau cakap dengan 3 juta ya. Baca Matius Yeremia 4 ayat 22. Coba baca, Bang. Yeremia 4 ayat 22. Paling tolol di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, coba baca. Bentar. Ini Yeremia 4 Paulus ayat ini, Paulus yang kena ini. Kalau dia orang Yahudi, Paulus yang kena. Setelah Paulus keluar dari ajaran orang-orang Yahudi mengikuti Yesus, itu dia sudah tidak tolol lagi, Bang. Oh, siapa Malah dia bilang? jadi pintar ya. Saudara, Kisah Para Coba, Rasul coba. 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus itu Pada bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Pada saat Nabi Yeremia itu mengatakan itu belum ada Paulus ya. Itu adalah orang-orang Yahudi pada saat itu yang zaman itu ya. Coba baca. Anda mengatakan belum ada Paulus pada saat itu. Ya. Kan Asik. masa itu zaman Nabi Yeremia ya. Coba baca. Kalau itu yang Yesaya Anda 4 jadikan ayat 22. kalau itu yang Orang-orang Anda Yahudi itu tolol betul. Sebab itu mereka diserang dan tapi Tuhan tidak memutusi perjanjian dia dengan Abraham. Sebab Apakah itu Anda ingin mengatakan Tuhan masih saking sayang dengan bodohnya? orang-orang Yahudi ya. Apakah Anda ingin mengatakan Coba baca. Coba baca. apa? Bang. Ya, Orang-orang Yahudi itu tolol. saya sudah tahu itu ajaran Bodoh lama. sekali. Sekarang saya ingin tanya sama saudara. Sebab itu mereka tidak menolak orang-orang Tuhan Yesus ya sebagai Mesias ya. Mesias mereka belum ada datang sampai sekarang. Bisa nggak Karena Anda mereka itu tidak nggak? percaya bahwa Bisa nggak Yesus Anda itu tidak adalah bicara Mesias sendiri, mereka. Bang? Ya, jangan bicara sendiri, bro. Dengerin Kamu orang kayak orang ngomong. gila itu. Yang bodoh itu Ya. kamu. Karena kau ngomong sendiri gitu loh. Tidak. Kita ini di Komal diskusi. Kalau Anda mengatakan orang Yahudi itu bodoh, apakah termasuk karena bodohnya sampai dia membunuh Yesus? Nah, kalau dengan demikian berarti berterima kasih atas kebodohan itu karena berkat Salah mereka satu bodoh. pembunuhan orang-orang Yahudi, dia membunuh Mesias ya. Bagus. Jadi hasil kebodohan sesuai dengan tuduhan saudara melahirkan Tuhan untuk Kristen. Berarti ketuhanan Kristen dan agama Kristen berasal dari kebodohan orang Yahudi gitu. Setuju nggak? Mampus. Mampus. Berterima kasihlah kepada orang bodoh yang kau tuduh berarti. Berkat kebodohan dia, Kristen bisa dapat Tuhan. Alah. Susah ngomong sama saudara kita Kristen. Ya karena memang ini nggak nyambung ilmunya. Ya terbukti bahwa mereka memang cuma numpang tenar kan. Numpang tenar dengan membawa terjemahan Septuaginta dari kitab Torah. Padahal sejatinya tak ada hubungannya gitu loh. Betul. Jadi kalau dia ngomong Mesias nanti kena lagi tuh lewat silsilah di dalam kitab. Terus kita tahu bahwasanya Mesias itu jelas di dalam Yesaya 11 ya, bahwa Mesias itu sukanya takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu manusia bukan Tuhan. Ini yang berbeda Yahudi dan Kristen. Yahudi melihat atau memahami bahwa sang Mesias yang akan datang, Melech HaMashiach, itu adalah manusia dari keturunan Yehuda, manusia biasa yang nanti ya yang akan datang, yang hikmat kecerdasannya melebihi Salomo dan kesolehannya, kuasa kenabiannya hampir seperti Musa. Itu ada di dalam komentar para ulama kami, akan seperti itu nantinya. Nah, apakah dia itu Tuhan? Bukan. Saya 11 ayat 3. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi Kristen memahami Mesias salah, memahami imam. Nggak bisa Yesus jadi imam karena dia bukan dari garis keturunan suku Lewi. Nggak bisa.
apalagi dia mau jadi Mesias, aduh susah, karena tidak ada hubungan darah dengan Yehuda. Dia bukan jadikan imam Mesias, apalagi untuk jadi Tuhan. Waduh, nggak mungkin. Lanjut. Iya, akhi, saya ingin tanya, akhi. Di dalam kitab Yohanes 12 nomor 34, di situ ada pernyataan, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengarkan dari hukum Taurat Musa bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kemudian engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, harus disalibkan? Siapakah anak manusia itu? Nah, poin yang ingin saya tahu di sini, apakah di dalam Taurat itu memang ada terdengar atau ada tertulis atau ada diajarkan, diinstruksikan kemudian Mesias tetap hidup selama-lamanya? Ya, kalau kita mengacu pada Mesias ya, banyak tokoh-tokoh yang digadang-gadang sebagai Mesias. Salah satunya ialah Raja Hizkia. Harusnya dia menjadi Mesias akhir itu. Makanya kata lemamre itu dalam bahasa Ibrani ditulis dalam mem syafit, jadi mem yang tertutup. Ini ulasan mendalam dari para rabi. Kenapa dia yang tadinya direncanakan untuk menjadi Mesias akhir gagal? Nah, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hizkia. Makanya Hizkia disebut Syar Shalom, panggilan kedamaian. Nah, tapi Mesias yang akhir nanti ya, yang akan datang nanti ya, itu akan panjang umurnya gitu, akhi. Jadi selalu ada potensi Mesias. Ada Mesias di zaman Simon Bar Kokhbah yang menghabiskan Yesus, dihancurkan oleh orang Romawi dan Yesusnya dilumuri darah babi dan akhirnya didedikasikan, dibersihkan dalam hari raya Hanukkah, itu terkenal, baru dirayakan kemarin. Jadi setiap generasi ada potensi-potensi Mesias yang siap untuk jadi Mesias akhir. Ketika tergantung orang-orang Yahudinya ini. Kalau orang-orang Yahudinya sudah bertobat, sudah melakukan Torah dengan benar, maka sang Mesias itu akan datang. Dan ingat, Mesias itu bukan Tuhan, tapi dia takut akan Tuhan. Itu akhir. Lanjut. Ini loh Bang Billy, sering mengatakan Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya para Nabi, Yesus yang menciptakan alam semesta. Kejadian 1 itu Yesus, Elohim itu Yesus, begitu. Ini menurut orang Yudaisme, Yesus ini terkenal gak sih? Siapa mereka ini, Yesus ini? Yesus ya nama aslinya kan Yeshua. Jadi ada banyak yang nama Yeshua, termasuk Yeshua ben Nun. Yang memiliki nama Yesus pertama itu Yehoshua ben Nun. Makanya namanya Yehoshua atau Yosua dalam terjemahannya. Apakah orang Yahudi menyembah Yosua ben Nun? Enggak, karena dia manusia, nggak boleh disembah. Jadi kalau ada orang yang namanya Slamet ya di Gunung Kawi atau di Gunung Bromo, jangan disembah, karena itu berbeda ya. Jadi yang namanya Slamet banyak, tapi nggak boleh disembah si Slamet gitu. Lanjut. Host, perhatikan Banjuman, naikin lagi. Siap, Daeng, aman. Silakan, ini pejuang rupiah Kristen. Oh, Chris. Dia Kristen gak kau? Kau Kristen, Chris? Kristen. Oke, Ya, siap. mau ngomong sama berarti ya. ngomong sama Bro Billy dulu sebentar. Enggak, taruh. Ini topinya adalah apa yang terjadi kalau Kristen di Indonesia ini tidak mempergunakan istilah-istilah Yudaisme, tidak mempergunakan istilah-istilah Islam di dalam terjemahan. Kira-kira Kristen ini bisa berdiri sendiri atau punah? Itu topiknya dari tadi. Silakan, Chris. Enggak, bentar, aku mau nanya ke Mana Pak Bro Jody? Billy, Pak Jody. Bro Billy. Nggak mau nanggapin topik Iya, gimana? Bang, Bro Coba Billy. pejuang dulu, pejuang saya, Daeng, dia mau nanggapin tuh. Pejuang, silakan buka mute-nya, pejuang. enggak, saya mau nanya ke Billy aja, Billy. Ya, Chris aja dulu nggak apa-apa. Bro, Saya turunkan kau, Chris. Kau nggak menanggapi. Jangan dia mau nanya Melkisedek. Entah kita tanya yang memberikan persepuluhan, Melkisedek atau Abraham.
Nah, jadi nanti ya teman-teman Kristen tuh akan kaget setengah mati karena terjemahannya mengatakan yang memberikan perpuluhan kepada Melkisedek itu adalah Abraham. Padahal yang memberikan persepuluhan itu Melkisedek. Dalam teks Ibrani ini tidak ada Abraham tulisannya. Wah, ini mind blowing ya. Terjemahan salah, hancur semua. Gitu. Nanti sayang sih dia udah turun. Nanti ya kamu nanti di ruangan saya aja. Lanjut Bang Andi. 3 juta ini Yahudi ini maksudnya. Ya Ken Bahasa Tashem. 3 juta ini Yudaisme dia. Topiknya mendengarkan tadi topiknya Ujung Rupiah. Enggak, aku baru masuk juga. Oke, topiknya adalah apa yang terjadi kalau terjemahan yang Anda pakai itu tidak mempergunakan istilah Yudaisme, tidak mempergunakan istilah Islam. Apakah Kristen di Indonesia masih bisa eksis? Itu topiknya dari tadi, silakan. Oke, kekristenan itu memang berakar jelas ya dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi. Ya kan? Bahkan orang-orang Kristen pertama itu ya orang-orang Yahudi itu sendiri, murid-murid Yesus, Rasul Paulus, begitu ya. Itu kan rabi-rabi orang Yahudi, begitu. Mereka orang Yahudi, ya kan? Jadi jelas. Jadi istilah-istilah yang dipakai dalam kitab-kitab orang Yahudi, ya itu tetap kami pakai, karena sama, gitu loh. Kami mengakar jelas kepada mereka, gitu loh. Oke, stop. Nah, kalau ini yang Islamnya ya maksudnya ya, bahasa-bahasa yang ke-Islamannya gitu, itu kan hanya terdapat pada terjemahan dalam kitab LAI, gitu ya. Yang mana LAI ini kan ya kita kan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia ini banyak menyerap dari bahasa-bahasa Arab gitu ya, bukan bahasa Al-Quran tapi bahasa Arab begitu ya kan, karena ya budaya Arab itu sudah mengakar di bangsa Indonesia begitu, jadi nggak ada yang salah menurut saya gitu. Itu sih saya tes dulu satu, kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Ujung Rupiah, saya tes satu. Original tes Theos itu ke bahasa Indonesia apa? Nah, dalam menerjemahkan itu kita harus melihat budaya. Kok melihat budaya? Melihat kamus. Ya. Melihat kamus lah, melihat budaya. Kalau kau melihat orang Yunani, maka diterjemahkan itu sebagai dewa. Tetapi yang menulis Theos itu kan orang Yahudi, benar nggak? Kok orang Yahudi lagi disalahin? Oh iya dong. Ya udah, Bang Billy yang jawab. Silakan Bang Billy yang jawab. Ya bukan Yahudi semua disalahin. Silakan Bang Billy. Itu harus lihat dari konteks. Ya udah cukup. Silakan Bang Billy. Di dalam teks Septuaginta yang tertua, kita tahu Septuaginta tidak menghasilkan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Yesaya, nggak ada. Septuaginta yang awal-awal cuma yang atau otoritas Yahudi itu atas tekanan Raja Ptolemy di Mesir, Alexandria, ya. Dia minta supaya diterjemahkanlah. Tapi dalam penerjemahan itu tetap YHWH, bukan Theos. Nah, ya. Nah, baru bapak-bapak gereja setelah 2 abad membuat yang baru diterjemahkan oleh mereka sampai ke kitab Septuaginta, kitab Matius. Nggak ada. Septuaginta yang 70 rabi-rabi itu hanya 5 kitab Musa. Nggak ada. Malah kita buka kitab Yesaya dalam Septuaginta. Yesaya nggak ada Septuaginta aslinya. Itu kerjaan bapak-bapak gereja 2 abad setelah proto Septuaginta yang awal. Lanjut. Ini dalam kembali lagi. kata Theos gitu. Silakan Bang Juma ditanggapi, mendengarkan meneoskan nih bapak-bapak gereja itu si Edwin and the Gang yang meneoskannya. Septuaginta itu apakah tidak ada kata Theos? Katamu tadi? Kalau di dalam yang pertama, yang awal-awal yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi tidak ada. Mana tapi buktinya? bapak-bapak gereja memasukkan itu. Mana buktinya? Kita tidak bisa menemukan teks Septuaginta yang dikerjakan oleh 70 rabi-rabi itu sudah tidak ada. Kita ngarang-ngarang di sini. Iya betul ngomongnya, Bro. Sekarang buktikan aja Septuaginta yang 70 rabi-rabi ada kata Theos, silakan. Lewat data apa aja. Karena karena Septuaginta sampai Matius itu bukan kerjaan Yahudi. Septuaginta hanya 5 kitab Musa, bukan kitab Yohanes atau kitab Yesaya. Salah itu. Kan kau yang menarasikan, Bro. Bawalah datanya ke sini, bawa yang itu. Saya yang menarasikan, saya akan bawa bukti, mau bukti. Theos, itu loh. Yang bawa Theos kan bukan saya yang bawa Theos.
Saya nggak ada hubungannya dengan Tuhan yang saus-saus seperti itu, nggak ada hubungannya. Yang membawa kata saus itu bukan saya. Sederhana aja sih sebenarnya, mohon izin ya. Ya, silakan Pak Jawa. Sederhana gitu loh. Yudaism ini kan punya pola sendiri. Mereka kemudian memiliki konsep berkeyakinan berdasarkan kitab yang mereka pegang, kitab suci yang menggunakan bahasa Ibrani. Kan jelas itu. Tak ada sedikit pun dalam ruang keagamaan Yahudi ketika mereka melakukan prosesi keagamaan melibatkan buku-buku yang menggunakan bahasa Yunani, Septuaginta. Apatah lagi hal sakral. Ibrani itu adalah bahasa suci. Selayaknya Arab di kitab suci kami itu adalah bahasa yang suci. Nah sekarang yang menggunakan kitab Septuaginta kan Kristen. Maka Kristenlah yang punya kewajiban menunjukkan asal usul kitab Septuaginta ini dari mana. Apa cakupannya, rumusannya seperti apa, siapa penterjemahnya yang mengalihkan dari Hasem, Adonai atau Elohim yang disembah oleh orang-orang Yahudi, kok tiba-tiba bisa berubah menjadi Theos? Takarannya apa gitu loh. Sementara orang Yahudi jelas, Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain. Bahkan dikatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Berarti Hasem kemanapun di belahan bumi ini ketika dibawa pergi harus tetap Hasem dong. Elohim merujuk kepada hakikat itu, kemanapun pergi, ke Indonesia, ke Jepang, ke Thailand, harus tetap tidak berubah dong. Tetap aja Hasem, gak boleh dirubah. Karena jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu prinsip keagamaan, tidak boleh diganggu gugat oleh orang luar. Maka orang Yahudi menyembah Tuhannya mereka dengan pola mensucikan namanya Hasem, gak boleh diganggu gugat. Nah Kristen ini muncul dari barat, menuduh bahwa, mengklaim bahwa yang mereka sebut Theos, yang mereka sebut dewa, yang mereka sebut Tuhan, itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Tanggung jawab besarnya kemudian muncul dari Anda Kristen. Dari pola mana yang Anda bisa gunakan kemudian? Kalau saya kan tadi jelas, tadi saya membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Jelas kaidahnya. Nah kalau di Kristen polanya dari mana? Kok bisa-bisa kitabnya orang Yahudi terjemahannya ada di Kristen? Kenapa bisa? Seibarat keheranan kita itu akan hadir ketika terjemahan kitabnya orang Yahudi diklaim lalu tiba-tiba muncul di kitabnya orang Buddha. Orang Buddha tiba-tiba memiliki sebuah kitab, di atas kitab yang ada muncul terjemahan Taurat. Atau di dalam agama Hindu tiba-tiba saja di kitab mereka ada terjemahan kitabnya Nabi Musa. Maka muncul pertanyaan, apa hubungannya nabi-nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang spesial untuk Bani Israel, kok terjemahannya ada di agama Hindu? Apa hubungannya? Maka yang punya tanggung jawab besar untuk menjelaskan itu adalah orang Hindu. Sama seperti Anda sekarang nih. Lucu ketika Anda bertanya kepada orang Yahudi, Andalah yang harus menjawab kenapa kitabnya orang Yahudi terjemahannya ada di agama Anda. Kenapa? Apa hubungannya? Sedangkan dalam kitab Mazmur 147, aturan-aturan yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel itu milik kepunyaan Israel, dan aku tidak berikan kepada bangsa yang lain. Kok ada orang Kristen yang berasal dari bangsa lain tiba-tiba make kitabnya orang? Apa enggak malu, Cak Ayu? Habis itu orang yang punya kitab yang minta dijelaskan, sama seperti si Logila kemarin. Kami yang punya yayasan, dia yang mengklaim kemudian sebagai anggota, kami pula yang diminta untuk membuktikan bahwa dia itu anggota. Kan lucu, Cak Ayu. Kamu mengklaim dirimu sebagai warga Indonesia, negara Indonesia kamu tuntut untuk membuktikan bahwa kamu adalah warga.
Aneh. Kamulah yang harus membuktikan. Kalau kamu warga Indonesia, buktikan dengan identitas berupa KTP. KTP tak ada, daftar dukcapil aja kagak. Mengklaim aku warga orang Indonesia lo. Aneh kan? Otak nggak nyambung. Nah, sama seperti ini. Samalah seperti ini. Anda jelas-jelas keciduk menggunakan terjemahan sebuah kitab. Konon diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II, memerintahkan kepada 72 rabi-rabi. Yang mana yang diterjemahkan cuma kitab Torah, tapi kok semuanya muncul? Ada Yeremia, ada Yesaya, ada Samuel, dan seterusnya. Apa hubungannya coba? Bisa nggak Kristen menerangkan ini? Apa hubungannya? Kalau Bang Suma ditanya, kesimpulan akhirnya adalah Kristen hanya menggunakan itu sebagai aksesoris untuk melancarkan agar dia mengajarkan ajaran makhluk yang datang kepada Paulus agar menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut iblis. Itu kesimpulan saya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu ucapan siapa? Ucapan iblis yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang Matius. Itu final dari Bang Suma. Kalau Anda ingin lebih tahu lebih lanjut, nanti setelah saya sholat asar. Demikian, silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain. Silakan siapa lagi ini? Pejuang rupiah ya? Gimana tadi orangnya itu? Apa? Ya, bisa nggak sih Kristen itu berdiri sendiri tanpa ada istilah Yahudi, istilah Islam? Bisa nggak? Kan sudah saya jawab. Ya kan? Ya. Sudah saya jawab kan? Gitu. Bisa atau tidak? Nggak ada masalahnya itu. Itu bukan cari masalah. Bisa atau tidak? Begitu. Pertanyaannya sederhana, bisa atau tidak? Ya bisa dong. Kenapa nggak? Ya udah. Jadi jangan pakai lagi istilah-istilah itu ya. Ya, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Zuma ya. Setuju dulu, jangan pakai dulu lagi ya. Setuju? Yang penting you bisa buktikan nasab dari Lu Muhammad. kenapa kami yang buktikan? Ismail. Lu yang maling kok. Iya, buktikan dulu baru nyambung itu yang disampaikan Zuma tadi. Kalau you nggak bisa buktikan nasab. Tadi Zuma udah ngucapin tuh silsilah Nabi Muhammad sampai Ismail tadi. Tapi sebelum kamu naik sih. Udah ini nggak bisa ya oten diskusi jujur hari ini ya. Kenapa ya? Ya hidupmu akan begini terus. Kiri kanan kau dihajar. Jadi ada dua varian Taurat ya yang ditulis disalin ya, bukan diterjemahkan. Yaitu Taurat Samaritan, orang Taurat Samaria ya dalam bahasa Aramaik, dan Taurat dalam bahasa Ibrani. Itu disalin. Ya, tapi yang diterjemahkan itu hanya Septuaginta, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani gitu. Nah, Septuaginta pertama itu semua sarjana setuju satu suara bahwa hanya 5 kitab Musa. Makanya namanya coba tanya nih, ya, sama Edwin, ya, in the King. Pasti dia nggak mau jawab. Septuaginta yang dikerjakan oleh rabi-rabi itu menghasilkan apa? Karena hanya menghasilkan penta 5, Toukos, Pentatuk 5 gulungan, 5 kitab Musa saja. Benar kata Aki Zuma tadi, kok tiba-tiba muncul kitab Yesaya, kitab ini sampai kitab Matius loh. Saya kitab yang nggak ada tuh, Edras, kitab apa yang itu Makabi 1 sampai begitu sampai ke sono, sampai menjauh, melebar. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Yunani dan Romawi. Lanjut. Bang Ardiansyah tambahin. Ngeri paman, ngeri. Bang Ardiansyah tambahin kalau mau. Suara saya kecil ya. Suaranya kecil lagi. Ya udah, bahkan dia aja. Lanjut. Oke, Chris, apa yang mau disampaikan, Chris? Oke, aku mau nanya sih itu, Bro Billy. Ya, silakan. Bro Billy, Simon Bar Kokhba ini sebenarnya apa sih kalau menurut Yahudi? Simon Bar Kokhba adalah keluarga dari keluarga Bar Kokhba, itu adalah orang suku-suku Lewi ya. Oke. Dan dia dianggap Mesias, diangkat sebagai Mesias oleh Rabi Akiva. Kenapa? Memang ada tanda-tanda kemesiasan di dalam tanda-tanda yang beliau raih, misalnya mengalahkan pasukan Grekon Roman Empire, dihajar pasukan itu sampai bait suci, ada istilah pentabisan bait suci. Bait suci itu dipulihkan kembali.
Tapi ada kesalahan daripada beliau. Sama dengan Hizkia juga, itu adalah Mesias juga. Makanya dia dibilang Shalom. Tapi ada kesalahan Hizkia. Tapi Mesias yang akhir, yang Tuhan janjikan kepada kami Bani Israel, kami tahu namanya, ya. Dan dari seluruh kitab Tanakh, kalau ada nama Yesua yang akan datang sebagai raja, maka saat ini juga saya akan menyembah patung Yesus. Tapi mari kita lihat secara tekstual di dalam kitab Yeremia. Tuhan memberikan wahyu kepada Yeremia, ya, identitas nama sang Mesias. Yeremia 39, Ve'abdu et Hashem Elohim Ve'et David makam asher akim lachem. Artinya, dan nanti di waktu yang akan datang mereka akan menyembah kepada Yahweh Elohim mereka, dan kepada Daud asher akim lachem yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi yang akan dibangkitkan sebagai raja bukan Yesua, tapi David secara tekstual. Makanya kita tidak bisa menemukan Yesus itu tertulis namanya di dalam seluruh kitab perjanjian lama, nggak ada. Tidak ada nubuatan tentang dia baik secara tertulis maupun lisan, tidak ada.